Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida waliyan mursida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, fazkuruni azkurkum wazkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sedang jemaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat kelapangan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak manusia yang lupa bersyukur kepada Allah. Nabi kita tercinta menyampaikan dalam sebuah sabdanya, ni'matani ma'bunun kasirum minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering lupa kepadanya. Apa dua nikmat yang manusia kebanyakan lupa kepadanya? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihah. Banyak orang kita lihat lupa dia dengan sehat. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia kesehatan, tetapi lupa dia untuk bersyukur. Karena hakikat syukur adalah mampu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat nikmat ini baru terasa dia menjadi nikmat ketika nikmat itu telah hilang dari diri kita. Kapan nikmat sehat baru terasa? Mungkin ketika kita dalam keadaan sakit. Mungkin ketika kita sakit, kita mengatakan, seandainya dulu saya dalam keadaan sehat, mungkin saya akan rajin pergi ke masjid. Dulu kalau saya dalam keadaan sehat, saya akan memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi sebelum nikmat sehat itu diambil oleh Allah, maka jangan kita termasuk orang yang lupa dengan nikmat sehat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat bisa kita beribadah kepada Allah dalam menjalankan ibadah seperti ibadah solat Jumat yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Kemudian ada nikmat yang juga manusia kebanyakan lupa bersyukur kepada Allah, yaitu nikmat waktu yang luang. Banyak kita lihat orang, dia mempunyai tenaga yang kuat, tetapi dia mempunyai waktu yang sedikit karena sibuk mungkin dengan melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkannya. Maka kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang luang, maka kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah. Maka kita syukuri waktu luang ini dengan menjalankan ibadah
dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang bisa kita ucapkan, tidak ada kalimat yang lebih mulia kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur tidak hanya sekedar dengan ucapan, tetapi makna yang sebenarnya syukur adalah sebagaimana iman. Iman daripada puncaknya yaitu bukan hanya iqraru bil lisan, tidak hanya iqrarul bil lisan, tidak hanya tasdiqu bil qalbi, tidak hanya mengikrarkan dengan lisan kita, tidak hanya membenarkan di dalam hati kita, tetapi puncak daripada keimanan ialah ketika kita mampu wa af'alu bil arkan, mampu kita mengerjakan rukun-rukun yang diperintahkan kepada kita dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringan salam kita hadiahkan buat baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa sering membasahi lidah kita dengan ucapan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah malunya kita sebagai seorang manusia yang banyak dosa, namun lidah kita berat untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita hamba yang senantiasa membasahi lidah kita. Apalagi ini di hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat. Yang solawat kita bacakan ini tidak hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi selawat yang kita bacakan ini salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan solawat ini kita mampu diberikan syafaat nanti di yaumil mahsyar, yang tidak ada lagi penolong di pada saat hari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak akan ada lagi berguna harta dan anak. Anak yang kita banggakan mereka akan lari dari kita. Harta yang kita kumpulkan dari pagi sampai petang akan pergi meninggalkan kita, tidak akan bisa memberikan syafaat. Tetapi apa yang bisa memberikan syafaat yaitu selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita lengkapkan dengan ucapan salam, dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Semoga kita bisa istiqamah dalam sunnahnya, akhir hayat nanti mendapatkan husnul khatimah, dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatul usma yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib tidak akan pernah bosan berwasiat kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada diri kita semuanya. Untuk apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Untuk berbekal, karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan cara menjalankan apa yang telah disunnahkan oleh Nabi kita kepada kita. Senantiasa kita lewati hari-hari kita untuk mengintrospeksi diri kita, untuk menanyakan kepada diri kita, apakah ibadah kita akan bisa menyelamatkan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lain bisa menyelamatkan kita selain ibadah
ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kita hanya karena Allah, karena kita takut akan azabnya Allah, karena kita takut akan siksaan api nerakanya Allah. Maka kita takut kepada Allah, dan takut rasa inilah yang akan menjadi penghalang kita nanti di padang mahsyar untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lewati hari-hari kita dengan semakin bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan memberi judul khutbah ini dengan judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini muttafaqun alaih. Ketika dikatakan muttafaqun alaih, ini tidak diragukan lagi kesahihannya. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan lafaz yang akan kita bacakan ini adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah dia menyampaikan kepada kita semuanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili tatafattara qadamahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia salat malam hingga bengkak kakinya. Kemudian kata Aisyah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah wa qad ghufira lak min zambika wa ma ta'akhkhar? Tidakkah engkau telah dihapuskan dosamu oleh Allah, baik yang telah dahulu dan akan datang?" Tetapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sungguh afala uhibba an yakuna abdan sakura. Salahkah aku kalau aku salat malam sampai bengkak kakiku hanya untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kembali kepada kita wahai kaum muslimin, Nabi Muhammad yang Allah telah mengampunkan dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Nabi Muhammad yang surga tidak akan pernah dibuka kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad tempatnya adalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Tetapi dia melaksanakan solat sampai bengkak kakinya. Ini adalah solat sunat. Solat sunat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kedua kakinya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita seorang hamba yang setiap hari melakukan dosa. Keluar rumah, mungkin candaan kita banyak menipu orang. Mungkin pergaulan kita banyak bercanda yang mungkin menyakiti perasaan orang. Mungkin di setiap tindak tanduk perbuatan kita banyak yang menyinggung orang. Namun tidakkah kita merasa iri kepada orang-orang yang banyak ibadahnya, orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia seorang yang tidak akan dibukakan pintu surga, namun dia bersyukur kepada Allah dengan solat malam hingga bengkak kakinya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita jangankan untuk solat malam, solat berjemaah pun kita enggan melakukannya. Kita jangankan meluangkan waktu untuk solat berjamaah, melakukan hal-hal yang wajib. Terkadang
ironi kita lihat di setiap masjid diadakan wirid pengajian, tetapi yang hadir hanya orang-orang tua. Padahal salah satu bentuk kesyukuran adalah semakin taatnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita badan yang sehat, mungkin rezeki yang melimpah, tapi tidak malukah kita di hadapan Allah nanti ketika ditanya, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Karena hakikat syukur adalah kita mampu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang yang diberikan nikmat berlebih, harta yang banyak, badan yang sehat, tetapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka sesungguhnya dia bukanlah hamba yang termasuk bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur senantiasa dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang senantiasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Kemudian kata Allah, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu termasuk hamba-hamba Allah yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 1 minggu full. Tetapi berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita yang kaum laki-laki, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dalam seruan azan di saat hari Jumat, tetapi masih banyak saudara kita yang terlambat untuk datang ke masjid. Berapa banyak kita lihat saudara kita yang datang ke masjid namun dia masih duduk di luar masjid. Alangkah meruginya orang yang dipanggil sholat Jumat tetapi tidak masuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dia duduk di luar, sementara khatib khutbah di dalam. Padahal sholat Jumat itu, mendengarkan khutbah Jumat adalah salah satu rukunnya dan dihitung 2 rakaat. Bukankah malaikat dia mencatat bagi kaum muslimin yang sholat Jumat, ketika hari Jumat malaikat mereka berbaris menunggu di hadapan pintu masjid. Kemudian dia mencatat setiap orang yang masuk ke masjid. Namun ketika azan muazzin di dalam solat, di dalam masjid mengumandangkan azan, maka malaikat menutup buku catatannya dan tidak akan lagi mencatat orang yang masuk setelah azan di dalam masjid dan tidak dihitung sebagai orang yang melaksanakan solat Jumat. Alangkah meruginya kita. Alangkah meruginya kita. Kita bekerja 1 hari di sebuah kantor yang gaji kita akan diberikan di setiap harinya. Namun ketika kita hadir, tetapi datangnya kita tidak dimasukkan ke dalam absen kehadiran kantor. Alangkah meruginya kita. Lalu bagaimana dengan panggilan azan di hari Jumat? Kita yang hadir terlambat, malahan terlambat masih enaknya duduk di luar tanpa sebelum masuk ke masjid, maka catatan amalan solat Jumat kita kosong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran nanti di hari kiamat Allah mengatakan ketika dibukakan buku catatan kepada kita, kita dicatat sebagai orang yang tidak pernah melakukan ibadah solat Jumat. Kenapa? Karena kita hadir pada saat solat Jumat. Kita hadirnya ketika muazzin telah selesai muazzan di hari Jumat, atau ketika khatib telah naik mimbar. Apakah ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah? Bukankah Nabi bersyukur dia jangankan solat yang wajib, solat sunat aja Nabi melakukan hingga bengkak kakinya. Kita yang hanya
untuk satu kali seminggu melaksanakan ibadah solat Jumat, namun kita tidak bisa meluangkan waktu kita untuk datang lebih cepat untuk melaksanakan solat Jumat. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah kita saat sekarang ini. Mungkin yang telah berlalu biarlah berlalu. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai ke depannya kita mulai lebih meluangkan waktu kita. Meluangkan waktu kita untuk lebih awal datang untuk melaksanakan solat Jumat. Jangan sampai kita tidak tercatat oleh Allah. Jangan sampai kita tidak tercatat oleh para malaikat sebagai orang yang melaksanakan ibadah solat Jumat. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan hal-hal yang kecil. Karena wa man la yaskurul qalila la yaskurul katsira. Orang yang tidak mampu bersyukur hal yang kecil, maka dia tidak akan pernah bersyukur hal yang banyak. Maka bukankah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat yang sering kita dengar, apa kata Allah? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bersyukurlah kamu kepada Allah, maka Allah akan senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Ketika Allah menambah nikmatnya kepada kita, ketika Allah menambah rezekinya kepada kita, dan bentuk syukur kita adalah semakin taat kepada Allah. Tetapi ingat, kalau kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, ancaman Allah apa? Dan barang siapa kufur kepada nikmat Allah, inna azabi lasadid. Sesungguhnya azab Allah ini sangatlah pedih. Jangankan azab api neraka, azab kubur pun sangat luar biasa. Maka kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka dan azab kubur, dan senantiasa kita menjadi hamba Allah yang semakin taat dalam rangka bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, telah memberikan kita waktu yang banyak, telah memberikan kita badan yang sehat, telah memberikan kita limpahan rezeki yang banyak. Maka kita tanya diri kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum nafil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum was-sam'i wat-tha'ah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan panggilan orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil kita dengan panggilan hai orang-orang Islam, tidak. Tetapi Allah lebih spesifik memanggil kita, yaitu orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Sebenar-benar ketakwaan maknanya apa? Kita bertakwa kepada Allah dengan menjalankan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan kepada kita.
tidak hanya berhenti di situ saja, sebagai salah satu bentuk orang yang bersyukur, orang yang taat kepada Allah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dia tidak hanya berhenti mengerjakan yang wajib saja, tetapi dia selalu menghiasi diri dia dengan melakukan hal-hal yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Maka kita jangan terhenti hanya di yang wajib saja. Maka kita paksa diri kita untuk membiasakan melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah. Baik perintah itu bersifat wajib, walaupun itu perintah yang bersifat sunat. Baik itu perintah yang mungkin kita lakukan sendiri seperti solat malam, atau berimpak dalam keadaan bersembunyi. Baik itu ibadah yang mungkin kita lakukan secara terang-terangan. Ibadah terang-terangan apa maksudnya? Banyak ibadah terang-terangan. Contohnya ibadah kita melaksanakan ibadah haji, itu terang-terangan. Mungkin kita melaksanakan ibadah dalam rangka hadir di majelis ilmu, itu ibadah terang-terangan. Karena apa? Kita dilihat oleh orang yang banyak. Maka bagaimana menghilangkan sifat sombong dalam diri kita ketika ibadah kita dilihat oleh orang? Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, siapa yang beramal kemudian tarkul amal min ajlin nas riya. Fudail bin Iyad mengatakan, siapa yang meninggalkan amalan karena takut dilihat manusia, maka itu sama dengan riya. Kemudian kemudian dia beramal karena manusia, maka itu termasuk syirik. Maka kata Fudail bin Iyad, menghilangkan keduanya adalah dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanamkan ke diri kita untuk beribadah kepada Allah hanya ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, maka ibadah kita sama di hadapan Allah. Orang yang ikhlas mau dipuji orang atau tidak dipuji orang, kapasitas ibadahnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan di lanjutan ayatnya, apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Apa bukti Allah sayang kepada kita? Allah katakan kepada kita melalui firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan engkau mati, kata Allah, kecuali engkau dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mengerjakan ibadah kepada Allah dalam jangka waktu yang panjang, hingga nanti di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna ikhwanal muslimin fi Semeru. Allahumma ansurna ikhwanal muslimin fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.